Bayangkan ribuan orang yang seumur hidup tidak pernah mengenal Islam, tiba-tiba berdiri berjajar di sebuah masjid mengucapkan syahadat secara serentak. Semua itu terjadi dalam satu malam suci, malam Nisfu Sya'ban 2026. Malam Nisfu Sya'ban turun perlahan di sebuah kota besar di Tiongkok, membawa hawa dingin yang menusuk tulang sekaligus keheningan yang terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Langit tampak bersih, bulan menggantung pucat di antara awan tipis, seakan menjadi saksi dari sesuatu yang besar yang sedang dipersiapkan oleh takdir. Di jalan-jalan utama, lentera-lentera merah mulai digantung berderet, menandai dekatnya perayaan Imlek. Warna merah yang biasanya melambangkan kegembiraan dan keberuntungan malam itu justru terlihat kontras dengan suasana batin ribuan orang yang sedang bergerak dalam kesunyian. Di balik pintu-pintu rumah tradisional, banyak keluarga Konghucu meninggalkan meja altar yang selama puluhan tahun menjadi pusat ritual mereka. Dupa yang biasanya menyala kini padam. Patung-patung leluhur yang selama ini diagungkan dibiarkan terdiam tanpa persembahan. Langkah kaki terdengar samar di ganggang sempit, menyatu dengan hembusan angin malam. Tidak ada teriakan, tidak ada tawa, tidak ada musik perayaan. Yang ada hanyalah iringan langkah-langkah panjang menuju satu arah. Ribuan warga dari berbagai usia berjalan berdampingan. Ada yang masih muda, ada yang sudah renta. Ada pula anak-anak yang digandeng dengan lembut oleh orang tua mereka. Wajah-wajah itu memancarkan kegelisahan sekaligus harapan. Di dalam dada mereka bergejolak pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terpendam. Tentang makna hidup, tentang tujuan keberadaan manusia, tentang siapa sebenarnya Tuhan yang maha mengatur segalanya. Sebagian dari mereka telah lama mendengar tentang Islam. Ada yang mengenalnya dari rekan kerja, ada yang membacanya secara diam-diam melalui internet. Ada pula yang pernah melihat Muslim beribadah dengan penuh ketenangan. Namun, pengetahuan itu selama ini hanya berhenti sebagai rasa penasaran. Malam Nisfu Sya'ban menjadi titik di mana rasa penasaran itu berubah menjadi dorongan yang tak bisa lagi diabaikan. Di tengah kota besar, berdiri sebuah masjid tua. Bangunannya sederhana, dengan dinding batu yang mulai mengelupas dan kubah kecil yang tak terlalu mencolok. Selama bertahun-tahun, masjid itu menjadi tempat ibadah komunitas Muslim yang jumlahnya terbatas. Namun malam itu, halaman masjid dipenuhi manusia. Jalan-jalan kecil di sekitarnya ikut sesak oleh lautan langkah yang terus berdatangan. Beberapa warga Muslim setempat tertegun menyaksikan pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ribuan warga non-Muslim datang tanpa paksaan, tanpa undangan resmi, tanpa iring-iringan megah. Mereka datang dengan langkah sunyi dan hati yang terbuka. Di antara kerumunan itu, banyak hati yang bergetar. Ada yang merasa seolah sedang meninggalkan dunia lama dan melangkah menuju sesuatu yang sama sekali baru. Ada yang menahan air mata karena menyadari bahwa selama ini mereka telah hidup tanpa mengenal pencipta sejati. Ada pula yang merasakan ketenangan aneh, seakan sebuah beban besar perlahan diangkat dari dada mereka. Malam Nisfu Sya'ban dikenal sebagai malam pengampunan. Malam ketika Allah membuka pintu rahmat dan ampunan seluas-luasnya. Malam ketika takdir-takdir dituliskan dengan kebijaksanaannya. Tanpa mereka sadari sepenuhnya, ribuan warga itu sedang berjalan menuju lembaran baru dalam hidup mereka. Ketika azan Isya berkumandang dari menara masjid, suara itu menggema lembut, menembus dinginnya udara malam. Banyak dari mereka yang berhenti melangkah sejenak. Ada getaran halus yang merambat di dada mereka. Suara itu terdengar asing, namun sekaligus terasa dekat, seolah memanggil sesuatu yang selama ini tertidur di dalam jiwa. Langkah-langkah kembali berlanjut. Halaman masjid semakin penuh. Orang-orang berdiri rapat, sebagian menundukkan kepala, sebagian memejamkan mata. Tidak ada yang tahu persis apa yang akan terjadi setelah ini. Namun semuanya merasakan bahwa mereka berada di ambang sebuah peristiwa besar. Malam terus berjalan dan kota besar itu yang biasanya riuh menjelang Imlek justru tenggelam dalam kesunyian yang syarat makna. Kesunyian yang bukan kosong, melainkan penuh dengan bisikan hidayah. Di dalam masjid, cahaya lampu temaram memantul di dinding-dinding tua. Karpet yang biasanya cukup menampung jamaah setempat kini dipenuhi manusia. Sebagian warga duduk bersila, sebagian berdiri dengan tubuh kaku, seolah takut bergerak terlalu banyak. Mereka berada di ruang yang selama ini mereka kenal dari luar, namun malam itu mereka masuk ke dalamnya dengan perasaan campur aduk. Para ulama dan tokoh Muslim setempat menyadari bahwa malam itu bukanlah malam biasa. Mereka melihat ribuan pasang mata yang memandang dengan penuh harap. Tidak ada sorak,
Tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanyalah keheningan yang dalam. Ketika penjelasan tentang Islam disampaikan, banyak dari warga Konghucu itu menundukkan kepala. Penjelasan tentang keesaan Allah, tentang penciptaan manusia, tentang tujuan hidup, dan tentang rahmatnya yang luas meresap perlahan ke dalam hati mereka. Kata demi kata terasa seperti membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat. Malam semakin larut. Di luar masjid udara semakin dingin, namun di dalam masjid justru terasa hangat. Hangat oleh kehadiran ribuan jiwa yang sedang mencari cahaya. Saat tiba waktu bagi mereka untuk menyatakan keimanan, suasana menjadi semakin hening. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, hanya ada kesadaran yang tumbuh dari dalam diri masing-masing. Ribuan orang itu kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat secara bersama-sama. Suara mereka menyatu, menggema dan memenuhi ruang masjid. Banyak dari mereka yang tidak sepenuhnya fasih mengucapkannya, namun Allah mengetahui isi hati mereka. Air mata mengalir di pipi banyak wajah. Ada air mata penyesalan atas masa lalu. Ada air mata haru karena merasa diterima. Ada air mata syukur karena akhirnya menemukan jalan pulang. Setelah syahadat, mereka diperkenalkan dengan sujud. Gerakan yang sederhana, namun syarat makna. Dahi-dahi yang selama puluhan tahun tidak pernah menyentuh lantai untuk berserah diri kepada Allah, malam itu menyentuh sajadah untuk pertama kalinya. Sujud itu menjadi simbol runtuhnya kesombongan manusia di hadapan Sang Pencipta. Di atas lantai masjid yang dingin, ribuan jiwa merendahkan diri, mengakui bahwa mereka hanyalah hamba yang membutuhkan petunjuk. Peristiwa itu terjadi di ambang 2 perayaan besar dunia, Natal dan Imlek. Namun bagi mereka yang hadir malam itu, perayaan terbesar adalah lahirnya kembali jiwa mereka dalam Islam. Pagi hari setelah malam bersejarah itu, kota masih diselimuti kabut tipis. Banyak warga yang telah memeluk Islam kembali ke rumah-rumah masing-masing dengan langkah yang terasa berbeda. Jika sebelumnya langkah mereka berat oleh kegelisahan, kini langkah itu diiringi ketenangan yang belum pernah mereka rasakan. Di dalam rumah-rumah tradisional, mereka memandang altar keluarga dengan pandangan yang berubah. Benda-benda yang selama ini dianggap sakral kini tampak seperti sekedar benda mati. Tidak ada lagi keyakinan bahwa patung-patung itu mampu memberi keberkahan atau perlindungan. Satu persatu, patung-patung diturunkan. Dupa-dupa dibuang, kertas-kertas mantra disobek. Semua dilakukan tanpa amarah. Tidak ada teriakan, tidak ada perusakan penuh kebencian. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa mereka tidak lagi membutuhkan semua itu. Di beberapa rumah, mushaf Al-Quran diletakkan di tempat yang selama ini menjadi lokasi altar. Sajadah digelar di ruang tamu. Rumah-rumah itu mulai memiliki arah baru, yaitu menghadap kiblat. Pemandangan ini terjadi di banyak sudut kota. Seolah ada gelombang besar yang menyapu bersih jejak-jejak kepercayaan lama, digantikan dengan cahaya tauhid. Hari-hari berikutnya membawa perubahan yang mencolok. Masjid yang dulu sepi kini selalu ramai. Warga yang baru masuk Islam belajar berwudu, belajar gerakan sholat, dan belajar membaca huruf hijaiyah. Azan berkumandang lebih sering terdengar di lingkungan yang selama ini asing terhadap suara itu. Sebagian warga yang belum memeluk Islam pun mulai tertarik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Toko-toko mulai menyesuaikan diri, makanan halal semakin mudah ditemukan. Kalender-kalender di rumah mulai dihiasi dengan jadwal salat. Kota itu perlahan berubah wajah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Di balik keindahan perubahan itu, ujian mulai datang. Tidak semua keluarga menerima keputusan anggota mereka untuk memeluk Islam. Ada yang diusir dari rumah, ada yang dicemooh, ada yang kehilangan pekerjaan. Namun keimanan yang baru tumbuh itu justru semakin menguat. Mereka berkumpul dalam majelis kecil, saling menguatkan, saling membantu, dan saling mendoakan. Mereka menyadari bahwa jalan menuju Allah tidak selalu mudah. Namun mereka juga yakin bahwa setiap kesulitan yang dihadapi akan dibalas dengan pertolongan dan pahala. Malam demi malam mereka mengisi waktu dengan sholat, membaca Al-Quran, dan memohon keteguhan hati. Di tengah segala keterbatasan, mereka menemukan kekayaan yang tidak bisa diukur dengan harta, ketenangan jiwa, dan keyakinan kepada Allah. Beberapa pekan setelah peristiwa besar di malam Nisfu Syahban, perubahan semakin terasa di dalam rumah-rumah para mu'alaf. Jika sebelumnya malam-malam mereka diisi dengan aktivitas masing-masing, kini banyak rumah yang mulai menyisihkan waktu khusus untuk berkumpul dalam suasana ibadah. Di ruang tamu yang sederhana, mushaf-mushaf Al-Quran terbuka. Sebagian masih baru, dengan halaman yang bersih dan belum terlipat. Sebagian lainnya mulai terlihat bekas sentuhan, menandakan sering dibaca dan dipelajari. Lampu-lampu kecil menerangi ruangan, memantulkan cahaya lembut ke wajah-wajah yang sedang berusaha mengenal kitab suci mereka.
Anak-anak duduk bersila dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka memandangi huruf-huruf hijaiyah yang bagi mereka terasa asing, namun juga memikat. Lidah-lidah kecil itu berusaha menirukan bunyi setiap huruf, meski seringkali terbata-bata. Setiap kesulitan diiringi kesabaran, setiap kesalahan disambut dengan senyuman dan dorongan. Para orang tua pun tidak kalah bersemangat. Banyak di antara mereka yang sudah berusia lanjut, namun tetap berusaha mempelajari dasar-dasar agama. Mereka menyadari bahwa usia bukan alasan untuk berhenti belajar. Hati mereka dipenuhi kerinduan untuk memahami siapa Allah, mengapa manusia diciptakan, dan bagaimana seharusnya seorang hamba menjalani hidup. Suasana malam di banyak sudut kota berubah. Jika dahulu sunyi atau dipenuhi suara televisi dan musik, kini sering terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Bacaan itu mungkin belum sempurna, namun keikhlasan di baliknya menjadikannya begitu indah. Islam tumbuh di kota itu bukan sekedar sebagai identitas baru, tetapi sebagai jalan hidup. Sedikit demi sedikit kebiasaan lama yang tidak sejalan dengan ajaran Islam mulai ditinggalkan. Waktu-waktu sholat menjadi poros kegiatan harian. Segala keputusan dipertimbangkan dengan nilai halal dan haram. Bagi banyak mu'alaf, Al-Quran menjadi teman setia. Ketika hati terasa gelisah, mereka membuka mushaf. Ketika menghadapi kesulitan, mereka mencari ketenangan dalam ayat-ayat Allah. Kitab suci itu menjadi cahaya yang menuntun langkah mereka dalam dunia yang masih terasa asing. Imlek pertama setelah ribuan warga Konghucu masuk Islam tiba dengan suasana yang sangat berbeda. Jalan-jalan tetap dihiasi lentera merah, namun maknanya telah bergeser di dalam hati banyak orang. Tidak lagi menjadi simbol persembahan kepada leluhur atau harapan kepada keberuntungan semu, melainkan sekedar bagian dari budaya yang tidak bertentangan dengan akidah. Di dalam rumah-rumah para mu'alaf, tidak ditemukan lagi meja altar dengan patung-patung dan dupa. Sebagai gantinya, sajadah digelar rapi, mushaf Al-Quran diletakkan di tempat yang mudah dijangkau, dan jadwal sholat ditempel di dinding. Hari yang dahulu diisi dengan ritual persembahan kini diisi dengan ibadah. Banyak keluarga memilih untuk memperbanyak sedekah, membantu tetangga yang membutuhkan, dan berbagi makanan halal. Sebagian warga menghabiskan waktu Imlek dengan sholat berjemaah di masjid. Masjid yang sebelumnya hanya ramai pada malam tertentu, kini menjadi pusat aktivitas spiritual setiap hari. Perubahan ini tidak menghapus identitas mereka sebagai warga Tiongkok, namun memberi mereka identitas baru sebagai hamba Allah. Tradisi tidak lagi menjadi tujuan, melainkan sarana untuk mempererat silaturahmi selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari tradisi menuju takwa, itulah perjalanan yang sedang mereka tempuh. Kabar tentang ribuan warga Konghucu yang masuk Islam di malam nisfu Sya'ban menyebar dengan cepat. Media lokal mulai memberitakan, lalu diikuti oleh media internasional. Banyak pihak terkejut, heran, sekaligus penasaran. Beberapa jurnalis datang untuk melihat langsung kondisi kota tersebut. Mereka menyaksikan masjid yang penuh, rumah-rumah yang dipenuhi Al-Quran, dan wajah-wajah yang memancarkan ketenangan. Para ulama dan da'i dari berbagai negara juga berdatangan. Mereka ingin membantu membimbing para mu'alaf agar memahami Islam dengan benar. Majelis-majelis ilmu semakin banyak diadakan. Buku-buku agama diterjemahkan. Kelas-kelas dasar akidah, fikih, dan tajwid dibuka. Bantuan dakwah mengalir, namun para mu'alaf tidak pernah merasa bahwa merekalah pusat perhatian. Mereka menyadari bahwa semua ini adalah kehendak Allah. Mereka hanyalah hamba yang diberi kesempatan untuk merasakan hidayah. Kerendahan hatian menjadi ciri khas mereka. Semakin banyak perhatian yang datang, semakin mereka memperbanyak sujud dan doa. Waktu terus berjalan. Anak-anak para mu'alaf tumbuh dalam lingkungan yang berbeda dari orang tua mereka dahulu. Sejak kecil mereka terbiasa mendengar azan, melihat orang tua mereka sholat, dan membaca Al-Quran. Di sekolah-sekolah komunitas muslim yang mulai berdiri, anak-anak mempelajari ilmu umum sekaligus ilmu agama. Mereka belajar membaca dan menghafal Al-Quran, memahami kisah para nabi dan mengenal akhlak mulia. Banyak dari mereka yang bercita-cita menjadi da'i, guru, atau ulama. Mereka ingin menjadi bagian dari perjalanan besar yang telah dimulai oleh orang tua mereka. Generasi ini menjadi harapan bagi masa depan Islam di kota tersebut. Mereka adalah bukti bahwa hidayah tidak berhenti pada satu malam, tetapi terus mengalir dari generasi ke generasi. Malam nisfu Sya'ban 2026
terus dikenang sebagai malam yang mengubah segalanya. Malam ketika ribuan jiwa menemukan cahaya, malam ketika sebuah kota mengambil arah baru. Dari satu masjid tua, cahaya Islam menyebar ke rumah-rumah, ke jalan-jalan, dan ke hati manusia. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa hidayah adalah milik Allah, diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Sejarah mencatat peristiwa besar dengan tinta, namun Allah mencatatnya di Lauhul Mahfuz dengan kebijaksanaannya. Dan di kota besar itu, ribuan hamba memulai perjalanan baru, perjalanan menuju ridha Allah yang tidak akan pernah berakhir.